Di manakah Perjanjian Lama menubuatkan kedatangan Kristus? Banyak ayat Perjanjian Lama yang merujuk pada kedatangan Mesias dan telah digenapi secara spesifik di dalam Yesus. Jumlah pastinya bervariasi berdasarkan cara seseorang menentukan referensi, dan beberapa ahli telah memperkirakan ada lebih dari 400. Di sini, saya akan membagikan beberapa nubuat di Perjanjian Lama yang dianggap paling jelas dan penting mengenai kedatangan Kristus. Yesaya 7 ayat 14 mengacu pada seorang anak yang akan lahir dari seorang perawan dan akan diberi nama Emmanuel, sebuah nama yang berarti Tuhan beserta kita. Ayat itu berbunyi, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 9 ayat 6 juga menubuatkan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Mika 5 ayat 2 meramalkan dengan tepat lokasi kelahiran Yesus. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ada dua kota bernama Bethlehem pada masa ini. Ramalan tentang Bethlehem Efrata di Yehuda sangatlah penting. Zakaria 9 ayat 9 secara khusus berbicara tentang Mesias yang memasuki Yerusalem, menaiki seekor keledai muda dan dipuji sebagai raja. Hal ini terjadi pada apa yang kita sebut Minggu Palma, ketika Yesus memasuki Yerusalem dengan seekor keledai pada hari Minggu sebelum penyalipan. Yohanes 12 ayat 14 hingga 15. Ada nubuatan yang jelas tentang pakaian Yesus yang diberikan melalui undian, sebuah permainan untung-untungan kuno. Mazmur 22 ayat 16 hingga 18 berbagi, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Matius 27 ayat 35 mencatat, sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Yesaya 53 berbicara tentang hamba yang menderita secara khusus. Ayat-ayat tersebut berbicara tentang seseorang yang akan dihina dan ditolak oleh manusia. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Yesaya 53 ayat 3 hingga 7. Kita melihat kebenaran ayat-ayat ini dengan jelas dalam pekerjaan salib. Mazmur 41 ayat 9 meramalkan, bahkan sahabat karibku yang kupercaya, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Yesus kemudian dikhianati oleh Yudas Iskariot dengan cara ini. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu, siapa yang dimaksudkannya? Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya, di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus,
Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Yohanes 13 ayat 21 hingga 27. Penggenapan satu atau dua dari ratusan nubuatan dalam Perjanjian Lama mungkin dianggap tidak signifikan. Namun Yesus menggenapi setiap nubuatan tersebut dengan tepat. Yesus dan hanya Yesus yang merupakan Mesias yang dinubuatkan, yang pada akhirnya membuktikan dirinya sebagai Kristus melalui kebangkitannya dari kematian.